Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan, sampai akhirnya tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengar. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hai pemuda. Hei, ada kabar baik. Di radio disiarkan bahwa Jepang sekarang mengalami kekalahan. Mereka telah mengalah kepada pasukan sekutu. Artinya kekuasaan Jepang di Indonesia menjadi menurun. Berarti ini kesempatan kita untuk memerdekakan negara ini. Ya, Ya, benar sekali. Kita harus mendesak Soekarno agar cepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. ya, setuju? Setuju! 14 Agustus tahun 1945, para pemuda pun pergi ke rumah Soekarno dengan maksud untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Jadi begini Bu, saya ingin membicarakan hal penting kepada Bung Karno. Apakah ada Bung Karnonya? Bung Karno-nya ada, nanti saya panggilkan, silakan masuk. Baik Bu. Jadi, apa yang ingin kalian bicarakan? Jadi begini, seperti yang kita tahu, kondisi saat ini Jepang sedang diambang kekalahan mereka. Dan ini adalah kesempatan emas kita untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan ini. Iya, Bung, secepatnya. Tapi, tidakkah ini terlalu terburu-buru? Tentara Jepang tidak mungkin menyerah secepat itu. Kekuasaan Jepang atas Indonesia telah lemah, Bung. Dan sekarang Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ya benar, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Tapi, kalian tidak berhak, karena ini tugas PPKI. PPKI hanyalah buatan Jepang, Bung. Itu tipu muslihat mereka. Ini akan dibicarakan oleh PPKI. Kami harap Anda tidak membicarakan ini karena ini akan bocor dan mereka tidak akan memberikan kita kemerdekaan. Mendengar respon dari Soekarno, para pemuda pun pamit pulang dengan ketidakpuasan atas respon Soekarno. Baiklah kalau begitu, kami pamit dulu. Jadi gimana Bung? Apakah kita akan menuruti para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan segalanya. Lagi pula, mereka masih muda. Pikiran mereka masih pendek. Iya, kita harus fokus untuk menghadapi para sekutu. Baiklah jika begitu, kita setuju Bung. Kita harus meyakinkan Soekarno-Hatta agar tidak mempercayai Jepang. Kalau begitu, kita harus mengasingkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kemana kita mengasingkan mereka? Ke Rengas-Dengklok saja karena aman dari Jepang. Baiklah kalau gitu. Para pemuda pun membuat rencana pengasingan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok.
supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. 16 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Iya, ada apa? Boleh ikut kami dulu sebentar, Bung? Sementara itu, kediaman Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Ada apa ini? Ada apa ini? Para pemuda pun membawa Soekarno dan Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta, karena setelah ini kita bicarakan dengan baik-baik. Bung Karno, Bung Hatta, maaf atas ketidaklancaran kami karena kami melakukan ini agar mendesak kemerdekaan. Jadi begini Bung Karno dan Bung Hatta. Para pemuda pun meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Hingga pada akhirnya, Soekarno dan Hatta menyetujui untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu mereka pun pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Assalamualaikum Laksamana Maeda. Waalaikumsalam. Ini kami Laksamana. Oke, silakan masuk. Jadi Laksamana, kami di sini ingin menyusun teks proklamasi. Baik Bung, jika ada yang diperlukan katakan saja. Baiklah, apakah ada pulpen dan kertas? Baik Bung, tunggu sebentar. Baik Bung, ini dia. Baiklah, terima kasih. Ini Sayuki, tolong ketikkan. Baik Bung, akan saya ketikkan semua. Ini Bung, sudah saya ketikkan semua teks naskah kemerdekaannya. Baik, terima kasih. Baik, Laksamana, terima kasih. Ya, selamat. Setelah selesai menyusun naskah teks proklamasi, mereka pun pulang ke kediamannya masing-masing. Nih Mas, ini ada bahan. Tolong jadikan sampai ke merah putih sekarang. Baik, Kang Mas, akan saya buatkan. Besok kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi di mana kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita tidak akan melaksanakannya di lapangan, maka kita akan melaksanakannya di 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Iya, tinggal ini ya. nanti Merdeka. ini. Laksana mana?